Wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di Golden Hour. Sekali ini nggak kerasa udah ada volume 24. Spesial hari ini saya akan ngobrol dengan sahabat saya Alfia Anjani yang langsung saat ini live dari London. Ya, tadi baru pindah dari kota, salah satu kota tempat dia kuliah, dan sekarang dia lagi berkelana ke London dan ada di cafe di tengah kota London, dan kita diskusi tentang isu yang luar biasa, tentunya sangat menarik dibicarakan karena it's very related with the latest moment, yaitu career hacks for millennial. Ya, jumlah angkatan kerja saat ini bagaimana, apa yang harus dipersiapkan, apa-apa aja yang harus menjadi bekal ke depan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan tentunya pengalaman dari Non Alfia malam ini akan sharing, tentunya sangat berguna buat teman-teman yang ingin tahu seputar anak muda dan karir. Nah, sepertinya Non Alfia sudah bersama saya pada malam hari ini. Saya langsung undang aja Non Alfia untuk bergabung bersama saya pada malam hari ini di hari Idul Adha, ya. Dan mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semua, ya. Selamat weekend ini. Alright, so we waiting for Non Alfia Anjani. Semoga tidak ada masalah dengan jaringan pada malam hari ini dan sore hari ini di sore ya, betul ya, sore ya. Waduh, Alfia. Bang, punten bentar-bentar. Ini tadi headsetnya tuh yang satu nggak nyala, jadi aku harus ganti lagi bentar, Bang. Oke. Suara Bang jelas nggak? Jelas. Bang Tovan jelas nggak? Oh, jelas, mantap. Yes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Orang-orang mah nongkrongnya di rumah, di pojokan, dia nongkrongnya di kafe di London. Luar biasa. Teman-teman, Iya. Oke, Non, sebelum mulai seperti biasa, Abang akan memperkenalkan dulu tamu yang diundang di Golden Hour pada malam hari ini. Teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya akan ngobrol dengan Non Alfia Anjani, sahabat saya yang udah saya kenal kurang lebih 8 tahun lalu ya, 2012 kurang lebih. Ketika Abang Noni ya, 2014, Bang, berarti 6 tahun ya? 2014. 6 tahun ya? Iya, Non angkatan selanjutnya, lupa saya. Iya, Non Alfia, betul, 2014 berarti, dan kurang lebih 6 tahun. Nah, saat ini Non Alfia sedang berkuliah gitu ya. Nah, saya akan bacakan profilnya sebentar ya. Alfia Anjani adalah salah satu anak muda atau milenial yang tertarik untuk selalu berkecimpung di bidang people performance, development, and well-being. Wanita yang dipanggil Pia ini sebelumnya bekerja di Ernst Young, EY Indonesia, di bagian talent department, dan juga pernah bekerja di Unilever Indonesia sebagai talent advisor. Passion Pia di ranah talent and performance ini diapresiasi dengan luar biasa ini mendapatkan CEO Award di company terakhir ia bekerja, membanggakan sekali. Yaitu nama perusahaannya Uplift Indonesia, karena Nona Pia berhasil berkontribusi menjadi project manager untuk mengeksekusi HR transition project dalam proses akuisisi perusahaan. Yep. Keinginan Non Pia untuk terus berkarya di ranah sumber daya manusia ini membuat Pia melanjutkan studinya di University of Manchester. Nah, berarti saat ini sedang berkuliah di University of Manchester, jurusan Business Psychology, yang membuat Pia semakin mendalami pengetahuan tentang memaksimalkan potensi individu sebagai mahasiswa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PDP. Pia selalu ingin berkontribusi untuk menjadi sumber daya manusia yang bisa bersaing di era globalisasi. Nah, teman-teman jangan lupa nih, langsung di-follow aja akun Instagramnya @alfiaanjani, karena Non Alfia ini sering berbagi tips dan trik secara informal dan ringan. Nah, untuk mengenali dan mengembangkan diri akan menjadi talent yang siap berkompetisi di dunia kerja. So, this is a very right moment for you untuk bertanya-tanya dan diskusi. Non Via, silahkan. Apa kabar, Non? Baik, alhamdulillah, Bang. Jadi kebetulan tuh hari Senin nanti itu memang ada beberapa hal yang mau diurusin di KBRI gitu. Jadi makanya Jumat ini berangkat ke London gitu. Tadi makanya pas banget kalau setelah Instagram live gitu kayaknya agak nanggung. Jadi makanya sekalian deh. Betul. Gitu. Kita berapa lama perjalanan dari kampus ke London naik kereta?
naik kereta cuman sekitar 2 jam 20 menit, Bang. Jadi cepet banget. Baik. Nggak apa namanya ngambil keretanya agak lumayan cepet. Kemarin agak norak juga sih karena tadi itu cepet banget sampai agak mabok, Bang, ya Allah. Kayak pakai fresh care. Tetap ya, Sampai orang orang Indonesia belakang masuk angin ya dimanapun berada iya, ya. sampai orang belakang kayak agak-agak cium-cium. Ini bau apa kayaknya, tapi bodo amat deh, kayak gitu banget. Luar biasa. Non, hari ini kenapa kasih temanya tuh career hacks for millennials? Kenapa Yes. perlu untuk selalu dibahas? Dan kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kenapa Non? Kita Ya. mulai dari kenapa dulu. Silakan. Sharing Oke, aja langsung. kenapa? Karena sebenarnya kalau di kampus nih, Bang, kan kebetulan memang kalau di University of Manchester ini di program VIA itu sering banget ngebahas tentang tren-tren yang sedang ada gitu melalui riset-riset yang memang dilakukan sama akademia gitu. Nah, tapi bukan cuma riset aja, tapi juga gimana caranya kita bisa mengaplikasikan di dunia sehari-hari, misalnya kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu hal yang sering banget dibahas dan lagi lumayan jadi highlight adalah karir di mata millennials itu sekarang udah berubah trennya gitu, Bang. Jadi ketika dulu misalnya mungkin zamannya Nyak Babe kita gitu ya, itu karir itu kayaknya kesannya ada di company gitu. Kita Betul. meniti karir gitu dari yang tadinya jadi staff, meniti karirnya itu kesannya jadi staff, jadi supervisor, terus jadi manager, jadi sales manager gitu. Nah sekarang ini udah nggak gitu, Bang. Karir itu kita bisa berkarir di mana aja, benar-benar di mana aja. Mau jadi pengusaha online shop, itu sekarang jadi karir. Mau jadi MC, itu juga berkarir gitu. Jadi karir itu bukan cuman pertama, karir bukan cuma di company. Lalu yang kedua, karir itu bukan berarti harus seperti menaiki anak tetapi bisa juga karir tuh seperti ibaratnya kalau kata dosen Via tuh kayak main monopoli gitu, Bang. Jadi geser pindah kanan kiri gitu, dan itu juga sebenarnya ketika kita geser kanan kiri, walaupun mungkin misalnya kita jadinya bukan jadi ibaratnya kalau sekarang tuh kata kerennya adalah bukan jadi spesialis gitu, tapi jadi generalis. Ya. Apa aja diambil, palu gada gitu. Nah itu tuh sebenarnya bukan hal yang buruk gitu, Bang. Tapi sayangnya tuh sekarang memang masih banyak orang-orang yang pengennya tuh jadi spesialis aja gitu, pengen jadi spesialis aja, udah di situ aja gitu. Ketika sebenarnya seseorang ini bisa berkarir pun jadi generalis, misalnya memang tipe orang yang mau berbisnis, terus tiba-tiba memang mau join NGO gitu, atau mungkin mau juga tiba-tiba jadi kreatif industri gitu, jadi MC dan lain sebagainya, itu ya nggak masalah gitu, Bang. Malah sebetulnya ketika kita mau menjadi generalis, itu tuh sebetulnya butuh butuh kemampuan yang lebih tinggi gitu, karena ketika kita pindah-pindah itu kemampuan kita beradaptasi itu sangat amat dituntut gitu, Bang. Itu yang sebenarnya itu bisa jadi highlight sekarang gitu. Jadi bukan cuman bukan cuma hanya jadi spesialis yang memang naik meniti karir terus ke atas gitu, tapi juga bisa sekarang pindah-pindah gitu. As long as kita memang kalau ibarat kata kita ngapain kerja gitu ya, Bang. Yang penting kita masih bisa earning gitu. Tapi selain dari earning, kita juga bukan cuma ngelihat si earningnya, tapi bisa juga dari gimana kita terfulfill akan keinginan kita untuk ekspor hal yang lain gitu. Karena memang sekarang kayaknya tuh dunia kerja sekarang sangat amat mendukung tuh, Bang, gitu. Kita untuk bisa ibaratnya mencoba berbagai banyak hal gitu. Oke, nah ini udah langsung ada diskusi dengan Alfians ya. Malam Mbak Via katanya, pertanyaannya adalah apakah orang yang berusia 30-an baru menemukan passionnya akan lebih sulit berkarir? Jika tidak, bagaimana tipsnya? Nah ini konsep passion juga ada yang memang memaknainya sudah cukup dalam, ada yang hanya memaknainya hanya di kulit luar aja begitu ya. Passion is not just a passion, but it's another things gitu. Kalau kita benar-benar belum mendalaminya secara utuh apa itu passion. Nah mungkin dari perspektif Non Via dulu lah menyikapi pertanyaan dari Mas Alfian ini gimana Non? Oke. Nah ini juga sebenarnya bener banget kata Bang Taufan, banyak banget perspektif tentang passion gitu. Apalagi kalau misalkan kita ngobrol sama teman-teman atau orang-orang yang mungkin udah berpengalaman di atas kita, pasti mereka bilangnya
it takes time for us to find the passion gitu. Memang kadang tuh untuk dapetin passion yang kita mau tuh itu nggak gampang gitu. Mungkin ketika ada orang yang baru umurnya 20, 21 itu udah dapetin passionnya, dan ya mungkin kayak kesannya cukup beruntung gitu ya Bang. Jadi tahu nih arahnya mau kemana. Tapi somehow menurutku tuh passion itu it's about apa ya Bang? How can we fulfill ourselves kan sebetulnya gitu. Jadi even nggak jarang orang tuh di tengah jalan juga bisa berubah tuh passionnya gitu. Dari yang awalnya mungkin pengennya ke arah join company gitu ya, terus sekarang tapi pengennya jadinya malah entrepreneurship gitu, atau mungkin kebalikan, tadinya entrepreneurship terus jadinya mau join company. Dan sebenarnya tuh it's fine gitu. Dan sebenarnya menurutku gini, sama satu gini Bang, kemarin tuh baru baca satu buku, bukan suatu buku, artikel gitu, salah satu artikel namanya George Fisher. Si buku ini tuh bilang gini Bang, kadang tuh sangat disayangkan dan it's such a shame, orang tuh sebetulnya bukan tidak memiliki kemampuan, bukan tidak memiliki passion, atau bukan tidak memiliki pengalaman, tapi sayangnya orang-orang ini tidak punya atau tidak bisa untuk merefleksikan diri gitu, merefleksikan kenal diri sendiri, betul. Nggak bisa mengenal diri sendiri. Kayak misalnya contohnya gini Bang, banyak yang bilang kayak, aduh gue mah nggak punya pengalaman apa-apa sih, bingung mau masuk company gimana caranya gitu. Apa namanya, soalnya gue tuh selama ini cuman bantuin nyokap gue jualan gitu, bilangnya gitu. Padahal sebenarnya ketika kita bantuin, misalnya kita bantuin nyokap kita jualan, itu tuh banyak banget sebetulnya pengalaman dan skill-skill yang kita asah gitu Bang. Jadi misalnya being an entrepreneur itu tuh banyak banget yang sebenarnya tuh bisa dijual even ke company gitu. Misalnya pertama, ketika jadi entrepreneur yang pertama kan pasti kita akan melakukan financial management dengan cara kita harus tahu modalnya berapa, terus operasionalnya berapa, terus dijualnya harus berapa nih dari kita untung. Itu kan namanya financial management dong Bang sebetulnya gitu. Walaupun mungkin sebenarnya yang kita jual tuh adalah misalnya keripik kentang gitu, atau mungkin yang dijual adalah spaghetti brulee, itu yang lagi hits banget kan sekarang tuh Bang gitu. Jadi kadang tuh kita memang hanya susah untuk merefleksikan apa yang kita punya gitu, apa yang sebenarnya kita pernah lalui sebelumnya gitu. Padahal jadinya tuh kesannya kita tidak punya pengalaman, kesannya kita kesannya tidak bisa mengambil apa yang sebenarnya kita udah dapetin untuk bisa shifting ke satu karir ke karir lainnya gitu. Betul. Karena orang masih menganggap karir itu sebagai sesuatu yang institutionalized ya, yang terinstitusi. Itu diklaim sebagai karir. Padahal ketika itu tadi Non bilang, kalau kita bicara pengalaman informal dalam berorganisasi atau termasuk entrepreneur, itu orang tuh kadang-kadang jarang mau ngakuin atau membawa itu ke ranah diskusi ketika ketika masuk perusahaan dan ngobrol dengan interviewer begitu. Nah, ini insight yang menarik sekali bahwa jangan pernah meremehkan pengalaman-pengalaman yang sifatnya tidak institusionalis, tapi memang ternyata itu berdampak buat teman-teman masuk modal melamar di satu pekerjaan begitu. Nah, Non, what is the latest trend in dunia kerja ya? Karena Nonvia kan udah kerja di multinational company, di Unilever, lalu juga di Ernst & Young, dan terakhir di Upfield Indonesia, kan pasti banyak insight yang bisa dibagi ke teman-teman kita pada malam hari ini. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harus diketahui oleh teman-teman yang saat ini mungkin sebagai working millennials, bekerja di perusahaan, apa yang harus dipertahankan dan apa yang nggak boleh dilakukan, sama teman-teman yang baru mau masuk di ranah perusahaan bekerja sebagai profesional. Apa-apa aja yang harus diketahui, Non? Ini kita bicara tentang tren atau apa hal-hal penting mungkin. Silakan, Nonvia. Oke. Sebetulnya kalau tren dibilang kayak tren terbaru, itu sebenarnya nggak tren terbaru menurutku Bang. Tapi ini adalah satu tren yang menurut Via paling masih tetap robust gitu, masih tetap harus dipunya, dan kayaknya memang akan terus berkembang ke depannya. Itu adalah sebenarnya growth mindset Bang, menurut Via. Growth mindset tuh apa? Menurut Via tuh growth mindset sebenarnya banyak banget turunannya. Yang pertama adalah willingness to learn. Menurut Via itu adalah satu hal yang nggak bisa tuh dihilangkan dari
apa sih namanya salah satu trait atau kriteria yang kita harus punya untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja atau bisa sukses di dunia kerja gitu. Lalu yang kedua menurut Via adalah somehow mungkin paham banget kalau kita itu bekerja untuk mencari uang gitu kan Bang. We are working to earn something gitu. Tapi sebenarnya ketika kita punya alasan beyond those money, itu tuh sebenarnya bisa jadi dasar yang Halo, Nonvia. Seperti biasa. Terputus-putus. Oke, ulang lagi dikit. Jadi, udah. Oke. Menurut Via, itu banyak banget hal-hal yang tidak bisa dihitung dengan uang gitu, Bang. Misalnya gini, kadang memang ada misalnya kita lihat ada options gitu. Apakah kita memang mau mencari uang gitu atau mungkin mau mencari pengalaman gitu. Itu biasanya selalu dua hal yang sering banget ditanyakan gitu. Lebih baik gimana ya Vi gitu. Gajinya apa pengalamannya gitu. Nah, sebenarnya menarik ini, gajinya atau pengalamannya, betul. Iya, betul. Karena sebenarnya gini, balik lagi sih Bang, kalau menurut saya lagi-lagi gimana caranya kita bisa merefleksikan ke diri kita sendiri dulu gitu. Kita coba ukur kemampuan kita. Apakah memang kita itu dituntut untuk memiliki salary yang lebih tinggi gitu. Misalnya let's say memang kita harus menghidupi keluarga atau kita juga mungkin punya tanggungan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu mungkin yang harus kita lihat dulu gitu. Kita ukur kemampuan kita di situ. Tapi sebenarnya ketika misalnya kalau ada teman-teman yang memang belum dituntut untuk memiliki atau mendapatkan salary yang tinggi gitu karena mungkin masih bisalah kayaknya at least untuk hidup sendiri dulu gitu. Jangan never say no to experiences sih gitu menurut gue. Never say no to experience. Okay. Exactly, karena we never know aja gitu. Karena ketika kita pengalaman itu tuh at least ada dua hal yang kita menurutku malah even tiga. Berarti ada 3 hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah pengalaman terhadap apa yang kita kerjakan. Lalu skills yang bisa kita jual nantinya. Skillsnya tuh banyak menurutku tuh bisa skills yang even kita bisa excel, yang kita bisa akhirnya kuasai, atau malah yang bisa kita gagal gitu. Jadi misalnya gini Bang, kita punya pengalaman gitu ya. Kadang tuh orang terlalu terkungkung, misalnya ketika kita gagal sama suatu hal, kesannya tuh gagal dan udah gitu, gagal aja. Padahal tuh ketika kita gagal dan kita bisa merefleksikan diri kita lagi sendiri tentang kegagalan itu tuh bisa jadi nilai plus gitu Bang, bisa jadi nilai plus bahwa gue tuh gagal karena ini gitu, gue tuh gagal karena gue tuh kayak gini, makanya gue nanti ke depannya gue nggak boleh kayak gini lagi gitu misalnya. Lalu yang ketiga menurut Via, selain si exposures, terus juga sama si skills yang didapatkan, yang nggak kalah penting adalah koneksi Bang, karena Via tuh nggak dapat dipungkiri pengalaman Via dulu masuk, maksudnya bekerja di EY, bekerja di Unilever, itu benar karena koneksi, gitu. Benar-benar karena networking. Maksudnya karena networking, betul. Karena memang ada yang kenal dan memang alhamdulillah mereka juga. Terputus kembali. Selamat malam teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini di Golden Hour. Kita masih ngobrol dengan Nonvia Anjani. Kita bicara tentang karir for millennials, dan saat ini Nonvia langsung dari London karena saat ini sedang ambil S2 ya di sana. Nah, ini masih menunggu Nonvia kembali, masih muter-muter. Saya bisa yang dari tadi hadir, terima kasih. Boleh langsung bertanya, dikumpulkan aja pertanyaannya apa yang masih menjadi kerisauan terkait dengan dunia karir. Lalu kalau bicara misalkan apa sih yang sebenarnya dicari sama perusahaan saat ini, lalu trade skills apa, karakter seperti apa yang memang dicari oleh perusahaan di situasi seperti ini ya, misalkan di mana perusahaan banyak layoff, kualitas pekerja seperti apa yang memang dipertahankan ya, how to prepare to become the best employee, apa tantangannya. Nah, kita akan diskusi dengan Nonvia
Mudah-mudahan saya bisa ngundang lagi nih seperti biasa. Saya akan invite kembali Non Alfia. Mudah-mudahan terhubung dan tidak ada halangan. But it's okay. Hilang-hilang sinyal lebih ini adalah is a part of the show di situasi seperti sekarang. Jadi kita nikmati sebagai bagian dari diskusi kita pada malam hari ini. Boleh di absen teman-teman yang masih bertahan dari tadi, dari kota mana aja, nama, saat ini bekerja di mana, berkuliah di mana, untuk nanti saya mention dan kita ngobrol lebih jauh. Non Alfia, apakah bisa mendengar suara saya, Non? Rupanya di London ada juga sinyal hilang-hilangan. Teman-teman yang di rumah, apakah jelas mendengar suara saya? Didengar cukup jelas? Oh, ya, sepertinya jaringan saya akan invite kembali Non, ini dia, udah, ya, go live, ya. Semoga kali ini lancar dan tidak. Terima kasih Mas Al dan Mbak Ria sudah menyimak dari tadi. Ini seperti biasa ya, masih muter-muter. Non Alfia mungkin bisa mencari spot yang agak lumayan ya. Ternyata saudara Mas Gilang, selamat malam. Minal aidin wal faizin. Salam untuk keluarga. Kita nyambung lagi teman-teman. Mas Gilang ini co-foundernya Sinergi Muda loh, salah satu komunitas kepemudaan yang cetar sekali. Mudah-mudahan kita tunggu gebrakan dari Sinergi Muda ini dari Mas Gilang ya. Dan jangan lupa untuk Golden Hour bulan Agustus kita akan mulai besok, mulai hari Minggu, tanggal 2 Agustus hari Minggu ya. Hari Minggu langsung kita diskusi dengan 3 sosok yang luar biasa. Langsung cek ke feed Instagram saya. Oke, Non Alfia, mudah-mudahan kali ini tersambung dan tidak terkendala sinyal ya. Masih mutar-mutar. Atau teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan, nanti saya langsung diskusikan sama Non Via. Langsung diketik pertanyaan seputar karir dan milenial, dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya juga bisa jawab nanti. Saya bantu jawab karena sering juga tiap tahun itu saya sedang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswi yang sedang magang ataupun lulusan-lulusan yang saat ini berkarir di dunia profesional ya, dengan berbagai macam cerita dan latar belakangnya begitu. Oke, yang kenal diri baru kontribusi, ini juga saya sangat amat menyesali, bukannya tidak di-upload ulang, tapi videonya crash. Saya juga sudah laporkan ke Instagram, ya. Jadi ketika saya upload itu dibilang video upload error, saya udah ulang-ulang sampai pagi, nggak bisa juga, dan akhirnya saya juga bilang ke Mas Rene, kata Mas Rene bilangnya, berarti video tadi malam hanya untuk yang hadir tadi malam. Nah, jadi kita kembalikan, saya juga di luar kekuasaan saya. Aneh sekali, ketika minggu lalu kita bersama Mas Rene, videonya tidak bisa di-upload ulang. Jadi mohon maaf ya, Priscil, beruntung juga yang hadir di minggu lalu karena bisa menyimak perbincangan yang sangat dalam dengan Mas Rene. Malam hari ini saya masih menunggu Non Via untuk bersama kita. Sepertinya masih mencari sinyal. Terima kasih Emilia, Ria, Mas Al, Priscil, Lestari Mentari, dan Marvelin Korintia Wijaya yang sudah kenal. Terima kasih yang belum kenal, salam kenal. Sudah bertahan ya. Kita hari ini masih ngobrol tentang karir for milenial. Silakan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan diskusi kita boleh langsung ditanya, atau ada hal-hal lain yang mau didiskusikan juga boleh ya. Jadi sambil menunggu Non Via kembali bersama kita, boleh juga kita ngobrol bareng-bareng ya. Apapun boleh ditanya, apapun boleh didiskusikan terkait dengan karir dan milenial begitu. Untuk jadwal Golden Hour bulan Agustus bisa dilihat langsung. Sudah posting kemarin. Hari Minggu saya akan ngobrol dengan sejarawan, dengan entrepreneur ya, masih muda, wanita, dan malamnya tokoh di bidang industri penyiaran ya, Mas Julian Ray Darwis ya. Dan tiap minggu ada sampai akhir Agustus. Untuk IG Live ini saya hanya bikin yang Golden Hour, sudah direncanakan sampai akhir Agustus aja.
Nanti di September ada, tapi mungkin frekuensinya tidak seintens atau serutin yang sudah-sudah begitu. Oke, masih menunggu Non Alfian langsung dari London. Tadi terputus ya, rupanya tadi sedang dari perjalanan dari kampusnya University of Manchester menuju ke kota London, naik kereta 2,5 jam. Tadi baru sampai di London, nyampe di stasiun kereta di salah satu kafe, ternyata sinyalnya terganggu begitu ya. Ini juga masih menunggu kabar dari Non Alfia, semoga bisa dihubungi. Saya coba WhatsApp. Ya, ini dia, sudah bersama. Mudah-mudahan kali ini lancar, aman, dan terkendali. Non Alfia Anjani. Wah, sampai pindah. Bang, iya bener-bener. Jadi entah kenapa tadi pakai. Jadi tuh kayaknya aku jadi curhat nih Bang. Jadi ini suaranya masih kedengeran gak ya Bang? Gak apa-apa lah ya. Jelas Ya. Walaupun ada background gak apa-apa ya. Jadi iya. Jadi tuh ini apa namanya, ternyata tuh pas tadi di kafe itu nggak pakai wifi-nya nggak nyangkut. Jadi pakai paket data. Terus paket datanya kesedot si ininya pulsanya. Terus jadi sekarang ini langsung lari ke station. Ini aku sekalian liatin dia kalian. Jadi aku lagi di station. Numpang wifi gratisan. Aduh, astagfirullahaladzim, maafin banget Bang. Ampun deh. Iya, nggak apa-apa. Yang penting esensinya dapat. Diskusi kita luar biasa malam hari ini waktu Jakarta dan sore di London. Udah bisa lebih tenang, Non? Udah bisa kita kembali ke topik pembicaraan? Siap. Oke, Bang. Silakan dilanjut, Non. Oke, tadi berarti terakhir tuh kita ngomongin tentang yang tadi never say no to experience gitu ya, Bang ya. Iya. Nah, betul. Memang sebenarnya ketika kita tadi kan 2 adalah exposure, skill sama network gitu. Nah, betul. Si network ini memang sangat berpengaruh gitu Bang. Nah, kemarin tuh saya sempat ada satu diskusi juga gitu, kebetulan sama teman-teman Sampang Foundations ya, kalau nggak salah Sampang Young Inspiration. Betul. Nah, itu kemarin Via kebetulan ngomongin tentang privilege versus hard work gitu di dunia karir. Nah, kemarin sih Via memang menyampaikan my personal view gitu Bang, dan ini juga menurut Via berdasarkan pengalaman Via sendiri gitu. Kadang tuh orang tuh suka Bang, terkait dengan networking gitu. Kadang tuh sangat disayangkan beberapa orang atau beberapa dari kita itu terlalu fokus sama kata-kata privilege gitu Bang. Kayak sebenarnya privilege sama hard work tuh mana yang bisa lebih bekerja gitu. Nah, Via juga belajar banget dari Bang Taufan sebenarnya konsep ini. Ketika Bang Taufan bilang, kadang tuh sebenarnya kita nggak perlu untuk membedakan satu dan yang lainnya gitu. Sekarang tuh udah nggak zaman versus-versusan. Sekarang tuh zamannya kolaborasi. Begitu juga menurut Via dengan si privilege dan hard work gitu Bang. Menurut Via tuh ketika kita ngomongin privilege, kadang emang nggak akan ada habisnya kalau kita selalu ngelihat privilege yang orang lain punya gitu. Misalnya kayak kemarin tuh lagi hits banget sih memang kan yang di Twitter kalau nggak salah tentang Maudy Ayunda dan Nadiem Makarim yang mereka tuh dibilangnya punya privilege, makanya bisa mencapai posisi tersebut gitu. Nah, ya somehow memang ya mungkin I hate to say this, memang si privilege itu bisa nge-boost karir orang, bisa nge-boost posisi orang gitu. Tapi kalau menurut saya at this time atau maksudnya untuk kita sendiri gitu, kayaknya capek nggak sih kalau misalkan kita memang terlalu fokus sama privilege yang dipunyai orang lain. Kenapa kita nggak coba untuk cari sebenarnya quality diri kita, privilege-nya tuh apa? Privilege apa yang kita punya gitu. Misalnya kayak Via gitu. Via mungkin privilege-nya tuh punya teman atau kakak kelas di psikologi gitu. Berkaitan dengan karir gitu. Kenapa nggak kita coba untuk cari posisi-posisi atau pekerjaan yang mungkin dapatnya dari kakak kelas psikologi gitu. Nah, kalau misalnya dengan ngomong kayak gini, mungkin ada orang yang bisa ngelihat Via mah enak, punya privilege karena kenal sama senior di psikologi gitu. Padahal kan sebenarnya
it's not all about things yang given gitu loh Bang. Padahal sebenarnya mungkin ketika memang kita ngomongin, ya Via punya privilege itu sih, punya privilege kenal sama teman di EY, jadi akhirnya Via bisa masuk gitu. Walaupun ya nggak bisa kita pungkiri itu namanya juga emang dari orang dalam gitu Bang. Tapi sebenarnya kan it's not all about that thing gitu. Sebenarnya ketika kita ngomongin bahwa kita masuk dari orang dalam gitu, menurut Via itu adalah suatu hal yang malah bisa jadi beban lebih banyak gitu daripada kita bisa masuk sendiri gitu. Karena kita bukan cuma membawa nama baik kita, tapi nama baik orang yang sudah merefer kita gitu. Jadi kayak misalnya tadi Bang Taufan aku sempat ngedengerin tuh Bang yang tentang sekarang kan memang banyak gitu ya yang lagi di layoff gitu, dan Via paham banget it must not be easy for everyone, so itu nggak akan gampang gitu. Via pun kalau misalnya ada di posisi itu, Via nggak kebayang harus seperti apa, tapi kayaknya tuh gimana ya Bang, menurut Via at this time boleh sedih gitu, boleh kita berduka seduh dulu, tapi there is no time for us untuk terlalu sama keberdukaan itu gitu. Karena banyak banget sekarang millennials yang even udah kena layoff juga, tapi akhirnya mereka malah bisa lebih berdaya, betul Bang gitu. Karena kayak sekarang tuh gini, ada kemarin saya inget banget, saya ikutan salah satu diskusi yang diadain sama kampus terkait dengan dibilangnya generasi pandemi gitu Bang. Betul, pandemic generation, betul. Pandemic generation, iya. Pandemic generation tuh sebenarnya kalau kata si Profesor Via Bang, itu tuh sangat beruntung. Kenapa sangat beruntung? Karena dengan segala tantangan yang kita punya sekarang, itu tuh jadi satu hal yang bisa kita jual nantinya gitu. Bukannya misalnya kayak Via kesian banget sih gitu. Banyak banget Bang yang bilang ke Via gitu, Via kesian banget sih lu udah jauh-jauh di sana, kuliah di sana, taunya pandemi, taunya kelasnya cuma setengah gitu. Tapi Via benar-benar kayak ketampar banget ketika kemarin ikut kelas dari si profesor itu, bahwa dibilang sudahlah kita kalau misalkan memang kita berada di suatu situasi, always try to think the half full glass gitu. Kadang gak semua orang even punya si setengah gelas yang kita punya ini, yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita cuma punya setengah gelas, buatlah kesempatan bagi kita untuk bisa berjuang, untuk bisa melihat, untuk mencari si setengah gelas selanjutnya ini sebagai tantangan kita agar bisa akhirnya menuhin si gelasnya gitu. Gimana nih caranya gitu. Nah, contohnya kayak si generasi pandemi sekarang ini nih Bang gitu. Kayak misalnya kalau misalnya boleh ngaitin sama case tadi nih gitu. Misalnya kayak yang tadi Via tiba-tiba kehilangan kehilangan sinyal gitu. Mungkin Via punya option sebenarnya Bang. Either Via tiba-tiba nanti bilang, Bang, maaf banget sinyalnya nggak ada, atau Via, oke, gue harus berusaha nih gimana caranya gue bisa mendapatkan sinyal. Gitu. That's character. Itu karakter. Bagus. Iya. Gitu Bang. Jadi kayak can do thing itu jadi sangat jadi suatu hal yang akan jadi highlight bagi si generasi pandemi ini sekarang gitu. Iya. Gitu, kata Bang, kuncinya adalah resilience ya, resiliensi ya, kemampuan kita untuk terus bisa menghadapi situasi yang tidak pasti di depan kita, begitu. Oke, selamat malam Diajeng, terima kasih sudah bergabung. Ini pertanyaan lagi dari Alfians ya. Boleh banget ya. Mau nanya banyak juga boleh. Buat teman-teman yang baru gabung dan mau ada tanya terkait dengan karir, boleh langsung ditanyakan di kolom. Pertanyaannya adalah, saya sebagai orang lintas jalur kurang pede untuk bersaing mencapai karir yang diinginkan. Mau tahu kriteria apa aja yang sangat diidamkan oleh recruiter. Nah, di what kind of trait ya, apa tuh kriteria yang dicari sama recruiter zaman now, terutama di situasi seperti ini. Silakan Non. Mungkin dari yang soft skill sampai yang hard skill. Mungkin Via kasih sebelum masuk ke soft skill dan hard skill, mungkin Via mau share dulu nih Bang, the ugly truth about recruitment. The ugly truth about what kind of things that recruiter would like to seek from you. Sebetulnya adalah as simple as memang pekerjaan kita tuh akan mencari orang yang akan bisa bekerja sesuai dengan posisi yang akan diisi gitu. Itu satu hal yang udah saklek gitu Bang. Itu satu hal yang memang nggak bisa diapa-apain. Nah, gimana caranya? Caranya adalah memang somehow kita tuh perlu banget untuk tahu gitu Bang. Ada 3 hal yang kita perlu tahuin.
Yang pertama adalah kenali diri sendiri, lalu yang kedua Oke, kenalin posisinya apa, lalu yang ketiga kenali company atau industrinya gitu. Mau kita sebagus gimana ya Bang? Kadang gini, kadang tuh orang tuh suka salah apa ya? Kurang pas untuk bisa ngecek ngecek dirinya sendiri dulu apakah sesuai atau enggak sama si posisi yang dicari atau yang di-apply, sama sesuai atau enggak sama si industrinya gitu. Betul. Jadi sebetulnya mau sebagus apapun itu orang, ketika ibaratnya salah nyemplung ke kolam yang mau, itu tuh ya susah gitu Bang. Jadi yang pertama adalah kenali diri sendiri dulu. Kenali diri sendiri dulu tuh gimana? Cari tahu gitu, cari tahu background kita apa, cari tahu pengalaman kita apa, exposure yang kita punya apa, baru coba dicek-cek sama posisi yang ada. Atau mungkin sebaliknya tadi case-nya Mas Alfian ya kalau nggak salah, saya mau pindah jalur gitu, saya nggak pede sebenarnya. Sebenarnya gini, kalau menurut Via, shifting career itu satu hal yang sangat amat wajar gitu, sangat amat wajar gitu. Itu bisa dilakukan sama semua orang. Tapi yang paling penting adalah ketika shifting career, yang jelas ketika berubah itu kan berarti ada dua hal. Kalau kita lihat dari sisi company itu pasti. Saya udah lintas jalur katanya. Oh, sudah lintas jalur. Oke. Jadi nggak pedenya kenapa tuh tadi tuh? Oke. Karena mungkin merasa tidak cukup punya pengalaman ke perusahaan yang baru begitu. Dari kesehatan ke perbankan, saat ini banker. Oke. Nah, menurut Via, Mas Alfian mungkin coba cek dulu gitu. Nggak pedenya kenapa? Apakah itu hard skill kah? Apakah itu technical skills? Jadi misalnya kayak kemampuan untuk finansial gitu, atau mungkin keuangan accountingnya, kemampuan untuk accounting skillsnya kah, atau Excel skills gitu, atau apa gitu, atau lebih ke soft skills, bukan soft skills sih, mungkin lebih ke culture kali ya. Jadi misalnya apakah mungkin di bidang, karena kan kesehatan sama perbankan itu adalah dua industri yang sangat berbeda gitu. Perbankan mungkin industri yang lebih menerapkan 9 to 5, industri yang menerapkan yang exposure-nya tuh banyak angka, uang dan sebagainya. Sedangkan kalau kesehatan itu tuh kita butuh mental atau butuh kondisi mental yang emang selalu prima, karena kita akan membantu orang lain, misalnya seperti itu. Jadi mungkin dicek dulu nih Mas Alfian gitu, kekurangan kesulitannya tuh di bagian apa, hard skill kah, culture kah, atau seperti apa gitu. Jadi mungkin bisa dilihat dulu. Nah, tadi balik lagi kalau misalkan pertanyaan tentang sebenarnya apa yang dicari recruiter gitu ya, itu akan berkaitan sama yang tadi saya bilang, ke culture dan juga ke kemampuan yang dipunya gitu Bang. Jadi ini juga sebenarnya tadi terkait lagi nih sama yang tadi Via sempat singgung tentang bagaimana kita bisa self reflect terhadap apa yang kita sudah punya gitu. Jadi yang pertama memang kita tuh perlu banget, mungkin ini Bang Taufan deh pasti yang lebih jago nih masalah personal branding gitu. Ketika kita mau menjual diri kita, itu kan pasti kita butuh butuh poin-poin yang bisa kita jual ke orang lain. Nah, ini juga hampir sama Bang di rekrutmen. Cuma yang akan sedikit ada tambahannya ketika kita ngomong rekrutmen, selain personal branding, apakah si posisi yang ingin dicari atau posisi yang ingin dituju itu memang sesuai sama personal branding kita atau enggak gitu. Karena ya itu misalnya kayak kita mau sebagus apapun, misalnya kita pernah ikut MUN, pernah ikut yang berkaitan sama politik, tapi ngelamarnya di bank, mungkin itu suatu hal yang sebetulnya tidak berhubungan secara langsung. Tapi sebenarnya itu kalau kita pikirin lagi Bang, itu tuh bisa aja kita tarik silver liningnya. Silver liningnya apa? Misalnya ketika kita ngomongin kita punya pengalaman conference dan lain sebagainya, itu kan berarti suatu hal yang require atau membutuhkan public speaking misalnya. Nah, ketika kita masuk ke bank, kita mau jadi apa? Misalnya mau jadi frontliner gitu. Nah, itu kan juga butuh public speaking. Jadi memang penting banget dalam setiap proses rekrutmen itu untuk lihat dulu posisinya apa, kriteria yang dimiliki apa, culture dari perusahaannya apa, lalu bagaimana kita bisa fit ke
dua hal itu gitu sih Bang. Nah, betul, saya sepakat sama Non Alfia dan Mas Al, kalau boleh saya menambahkan dan melengkapi. Tadi disampaikan sama Non Fiat ketiga hal, kenal diri, kenal posisi, dan kenal industri. Dan saya yakin Mas sama seperti kita, institusi dan posisi kantor saat ini atau perusahaan itu dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang dalam kondisi yang dinamis, uncertainty, dan tidak pasti. Nah, sehingga ini secara tidak langsung berdampak ke karakter karyawan yang dicari. Jadi mereka akan mencari karyawan-karyawan yang agile, yang adaptif, yang mau belajar, yang orientasinya ke future skill, bukan ke past experience, begitu. Nah, sehingga buat saya, Mas Al harusnya lebih pede, karena ketika kita bicara situasi sekarang, tidak ada yang pasti dan tidak ada yang selalu dalam kondisi baik-baik saja, karena semuanya terus shifting, begitu, terus berubah. Justru sebenarnya ini blessing in disguise, karena Mas Al bisa memanfaatkan situasi ini menjadi seorang Mas Al yang baru, yang tadinya di kesehatan, sekarang ke perbankan. Karena perbankan these days also transform, begitu. Betul ya, Non ya? Betul banget. Oke. Nah, Non, sekarang saya mau nanya lagi terkait dengan what makes anak muda fail? What makes millennial fail at work? Nontia kan recruiter, punya pengalaman juga banyak begitu ya. Nah, ini abis ini langsung ke pertanyaannya Mas Gilang, menarik nih. Tapi coba jawab pertanyaan saya Aye dulu, Non, silakan. What makes millennial fail at work gitu ya Bang ya? Iya. Oke. Menurut saya ada dua highlight yang mungkin bisa kita fokuskan kalau misalkan memang milenial tuh kadang suka gagal gitu. Sebenarnya bukan kadang tuh ini agak it's a tough questions Bang gitu, karena menurut saya arti gagal tuh bisa beda-beda sih Bang gitu. Ada orang yang mungkin melihat kegagalan itu suatu hal yang kesannya negatif, tapi ada juga mungkin begini Non, sorry, pertanyaannya abang bikin spesifik. Apa yang membuat karir anak muda tuh stuck, nggak kemana-mana, sama akhirnya dia cenderung nggak menemukan jati diri, jadi sehingga dia merasa tidak berdaya di satu posisi, dan itu bikin dia terus-terusan seperti itu, siklusnya berulang. Itu kan berarti kan gagal ya, berada di satu tempat, tidak berkembang, tidak grow, begitu. Silakan. Oke. Berarti ini berkaitan tadi sama si growth mindset sih Bang gitu. Growth mindset adalah satu hal yang memang tidak bisa diutak-atik gitu. Ini sama sekali nggak bisa diutak-atik. Ibaratnya ketika kita misalnya mau nanam tanaman aja, kalau misalkan memang nggak bertumbuh, itu tanaman juga nggak akan kemana-mana gitu kan Bang. Maksudnya nggak akan menjadi tanaman yang bisa indah dilihat gitu. Nah, growth mindset sebenarnya itu balik lagi sih Bang. Kadang satu hal yang menurut Via agak disayangkan sama millennials adalah banyak teman-teman millennials yang memang masih berorientasi sama materi semata gitu. Itu yang kadang menurut Via sih kadang Via sayangkan gitu. Memang it's a good thing gitu. It's a good thing ketika memang kita kerja, misalnya salary-nya gede gitu. It's a good thing. Cuma kadang semua tidak apa ya Bang, tidak dilandasi sama materi aja gitu. Oke, misalnya uangnya besar, tapi kerjaannya itu aja, terus berada di toxic environment gitu ya. Terus juga mungkin itu adalah hal yang bisa harming juga gitu. Jadi sebenarnya lebih ke bagaimana kita bisa memanfaatkan semua situasi yang ada dan bukan cuman mendapatkan materi semata gitu sih Bang. Jadi exposures juga, skills juga, terus connections juga gitu. Jadi si growth mindset it's really a thing, dan the way kita bisa melihat sesuatu tuh beyond everything gitu, beyond your skills, beyond your salary, itu tuh one thing sih Bang gitu. Dan mungkin satu lagi again ke si self reflections itu gitu, akan disayangkan ketika misalnya pun kita berada di posisi yang bagus, ketika kita nggak bisa self reflect, ketika kita nggak bisa menilai diri kita sendiri lagi, apakah kita perlu stretch lagi, ataukah kita udah cukup atau gimana. Nah itu yang sebenarnya agak disayangkan
kalau misalkan kita nggak melihat diri kita sendiri, apakah perlu dikembangkan atau enggak ke depannya gitu. Itu sih Bang. Oke, nah ini pertanyaan dari Gilang Saputra, Mas Kang Gilang ya. How to deal with the boss? Nah ini asik banget nih ya. Ketika mereka nggak mau ngerti proses, maunya quick result. Ayo Non, silakan pengalaman. Oke. Jadi gini, menurut Via, kadang tuh punya bos itu satu hal yang tidak bisa dihindari gitu Bang. Punya bos itu sebenarnya adalah given gitu. It's given gitu kan. Kita nggak bisa milih bos. Mungkin bos bisa milih anak buah, tapi anak buah nggak bisa milih bos. Nah, kalau misalnya deal with them, satu sih kuncinya, communicate everything. Try to do it with iMessage. Jadi kalau di konsep psikologi itu ada namanya iMessage Bang. iMessage itu adalah gimana caranya kita menjelaskan kondisi kita atau menyampaikan aspirasi kita dengan dari sisi kita dulu. Jadi misalnya, Pak, Bu, I think bla 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 bla. Jadi misalnya kayak ketika mereka nggak mau ngerti proses gitu ya, misalnya pengennya cepet-cepet gitu, pengen cepet-cepet. Ya kita bikin aja dulu plannya seperti apa gitu. Kalau menurut Via sih gini, somehow nggak ada orang yang nggak bisa maksudnya gini, agak bingung kalau misalkan memang si bos ini tidak bisa mengerti kalau kita punya reasons yang jelas, punya data yang jelas, dan punya timeline yang jelas, gitu. Misalnya dia pengen quick results. Oke, coba aja nih Mas Gilang, coba cari tahu dulu sebenarnya targetnya apa, gitu. Targetnya apa, terus situasinya seperti apa, dan make the plan, gitu. Make the plan. Kalau misalkan memang minta quick results tapi kita tidak berdaya, let them know gitu. Ini kadang aku suka sarankan juga ke teman-teman ya. Kadang tuh banyak orang yang suka tenggelam sama keribetan kerjaan gitu. Sayangnya tuh mereka cuma diem aja. Kalau misalkan memang dikasih challenge, coba ukur dulu, bisa nggak ya kita kayak gini. Kalau misalnya enggak, jangan nyerah. Kuncinya adalah jangan nyerah, tapi terima, tapi kasih conditions tertentu gitu. Ini tuh saya pernah waktu itu diajarin sama salah satu senior manager di EY. Kita dikasih challenge, lihat dulu diri kita sendiri, dan lihat resource yang kita punya. Misalnya kayak, Via coba bikin, misalnya kasarnya bikin candi gitu ya. Ini bikin candi semalam. Oke, say yes. Oke, Pak, siap. Saya akan bikin candi dalam semalam, tapi saya butuh 1.000 orang gitu. Nah, itu tuh ketika kita bisa kasih tahu resource kita butuhnya seperti apa untuk mencapai target yang diminta, itu tuh berarti kita juga udah bisa kenal sama diri kita sendiri, kapasitas kita seperti apa, dan untuk mencapai know the capacity, gimana. Ya? Knowing the capacity. And we can deliver the reason to the boss. Ya, betul. Ini tentunya menjadi masalah sejuta umat ya untuk teman-teman saat ini yang apalagi dengan karakter milenial sekarang yang maunya dalam kondisi semuanya itu stabil aja, maunya baik-baik aja, ya kan? Ketemu bosan nyebelin dikit, maunya resign, mau baper, ya kan? Dan lain-lain. Padahal itu kan that's something that we need to face it gitu ya. Kita bagian dari challenge pekerjaan. Tadi kata Nonvia adalah it's given, dan yang kedua adalah abang sepakat banget kalau abang punya kebiasaan namanya automatic update report. Jadi kayak kita tuh ngasih progress report, gak usah ditanya, gak usah diminta, kasih aja. Pak, ini sudah hari ini saya ngerjain ini sudah, ini kendalanya, tapi besok, nah itu betul berkala. Jadi dia tahu each one of the process. Jadi dia tahu not just result, but then we also teach them sebenarnya to knowing the process. Begitu. Betul. Ya, jadi sepakat banget. Ya, ini ada boleh, silakan. Sama satu lagi mungkin Bang. Jadi kalau misalkan memang si bosnya nih bilang maunya quick results aja gitu, nggak mau kenal proses. Kalau menurutku bisa juga, karena gini, namanya bos sama anak buah itu memang punya job desk masing-masing. Once kita punya kesulitan, ask to them gitu, escalate gitu. Jadi jangan berhenti di kita. Kalau misalnya kalau misalkan memang punya kesulitan, manfaatkanlah bos itu malah gitu. Jadi kayak, Pak, oke, Bapak maunya cepat, tapi resource-nya seperti ini, kondisinya seperti ini. Bapak ada advice gitu. Jadi karena menurutku mungkin sebenarnya si bos itu kita tanya know how to do it gitu, cuma mungkin dia emang butuh kita sentil dikit gitu Bang gitu untuk akhirnya bisa bantu gitu. Ya, semoga tidak ada apa-apa. Nggak kerasa kita tinggal 11 menit lagi. Ini ada pertanyaan Non Via sudah bergabung Non? Yes. Oke. Tadi sempat terputus.
Nih ada dua pertanyaan, kita jawab singkat-singkat aja. Yang pertama dari Andini Prita Pratiwi. Kak Fia, aku lagi bingung banget cari kerja di saat pandemi gini, nggak ada panggilan sama sekali. Can you give me an advice? Ini juga pertanyaan sejuta umat. Ya, dan silakan. Andini, semoga tetap semangat. Oke, Andini tetap semangat. Andini nggak sendiri, tapi jawabannya ada di IG post aku. Oh, ada di IG post. Iya. My practical advice, Andini, don't be a full-time job seeker. Gitu, jangan jadi full-time job seeker. Karena di masa yang uncertain kayak gini, itu tuh sangat disayangkan kalau kita terlalu fokus sama cari kerja gitu. There are lots of things that we can do selain cari kerja sambil kita cari kerja gitu. Jadi mungkin detailsnya bisa dilihat di IG post aku tentang si don't be ada ya, baru ya, Pak. Ya. Oh, pas banget. Silakan langsung meluncur ke IG-nya Nonvia. Selanjutnya pertanyaan dari Adisti. Ini juga masalah sejuta umat nih ya. Pengen nanya, orang tua pengen kita jadi PNS tapi kita nggak mau. What should I do? Oke, itu juga sebenarnya jujur aja nih Adisti ya. Itu adalah problematika aku gitu. Karena kebetulan papaku seorang PNS yang memang udah 33 tahun gitu bekerja di pemerintahan. Dan memang aku pribadi bukan orang yang kayaknya sih ya gitu. Misalnya emang aku juga belum pernah nyoba, tapi I don't think I can fit in di PNS gitu. Nah, mungkin again my practical advice adalah komunikasikan sih Adisti gitu dengan orang tua. Mungkin kalau aku tuh dulu ngasih ibaratnya diskusinya adalah aku aku ceritain kondisi aku seperti apa. Aku ceritain bahwa aku sudah mencoba untuk mengenali diri aku, bahwa aku adalah A, B, C, D, E. Sedangkan kalau di PNS, culture-nya adalah C, D, E, F, G, H. Berarti itu tuh nggak mix dan match nih, Pak, Mah, gitu. Jadi aku punya alternatifnya adalah M, N, dan P, misalnya gitu. Jadi misalnya startup, atau mungkin consultancy, atau apa gitu. Dan kalau misalkan kita udah kasih tahu, oke, alternatifnya adalah seperti ini, aku kemarin tuh kasih contoh beberapa orang yang memang sudah excel di bidang itu, gitu, yang sudah oke di bidang itu. Mungkin kadang sebenarnya orang tua terkesan kayak pengennya jadi PNS karena yang banyak terekspos di media itu adalah PNS gitu, menteri lah, terus mungkin gubernur lah dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya banyak banget orang-orang yang keren banget gitu ya. Itu ya di industri lain gitu, maksudnya bukan di PNS. Jadi mungkin nanti Adisti bisa coba bantu orang tua juga untuk bisa kenal lebih jauh dunia selain PNS gitu. Ya ini kenapa kalau kita bicara PNS atau non PNS, kita bicara soal nyaman atau tidak nyaman, kenyamanan atau tidak nyaman. It's about job security ya, Nona. It's about job security. And this day for me, the one who can make sure our job security is ourselves. Not the company. Karena sekarang juga kalau misalkan teman-teman bekerja, let's say di PNS, sebagai PNS atau bekerja di institusi pemerintah lah begitu. Itu kan saya tidak jaminan juga akan punya karir yang bagus, yang terus growth, yang juga punya ruang untuk berkarya yang luas begitu. Nah, jadi buat saya again itu pilihan ya. Tapi orang tua juga tidak ada salahnya punya mental seperti itu, karena mau anaknya itu masa depannya baik-baik saja dari sisi pola pikir dan sesuatu yang sistemik lah begitu. Nah, ini kita tinggal 7 menit lagi, sambil nunggu teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi juga boleh. Tapi mungkin di 7 menit terakhir ini, atau mungkin 5 menit lah, karena mungkin 2 menitnya takutnya nanti kemakan untuk waktu yang lain. Jadi last 5 minutes, what is your golden message, Non, terkait dengan career hacks for millennials ya? Poin-poin yang golden, yang penting di stressing untuk teman-teman yang akan mendengarkan video ini nanti setelah ini. Silakan, Don Via. Oke. Kalau dari Via sih sebenarnya one keyword sih, Bang. Know yourself, gitu. Know yourself. Karena ketika kita nggak tahu diri kita sendiri, itu kita kita akan selalu merasa kurang, kita akan selalu merasa bingung, ini kita maunya apa, maunya yang mana gitu, karena pilihan tuh banyak banget, Bang. Pilihan tuh banyak banget di luar sana, apalagi tentang karir gitu. Tadi Via bilang bahwa sekarang juga
tren karir itu bukan cuma di company, tapi bisa juga jadi entrepreneur, bisa juga jadi creative worker gitu. Tapi yang jelas adalah know yourself, karena karir itu somehow takes, career is gonna take most of our time in our life gitu. Apalagi misalnya kayak kalau misalnya kerja aja itu kan kayak 5 hari dari 7 hari itu kita berkecimpung di karir kita gitu. Jadi make sure bahwa kita udah tahu diri kita sendiri dulu, jadi kita bisa tahu apa yang kita mau, apa yang kita suka, dan apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik lagi, gitu sih Bang. Ya, kata kuncinya benar sekali, ini kayak nyambung terakhir dari diskusi yang sama Mas Rene, know yourself means kenal diri. Kenal diri berarti ada jawabannya tidak ada di luar, tidak ada di sahabat kita, tidak ada di bos kita, tidak ada di timeline Google, tidak, tapi jawabannya di sini. Kita yang tahu who's the best for ourselves, begitu. Yes. Ya, jadi when we know ourselves, itu kata kuncinya kalau di ruang milenial itu ada berdaya. Berdaya itu ketika kita sudah tahu our values, strength, weakness, kita tahu life mission kita apa, tahu kita mau kemana, tujuan kita dilahirkan apa, misi hidup kita apa. Nah, biasanya kalau orang sudah punya yang namanya itu, kalau di kecerdasan ada yang namanya U quotient, non. Ada lagi kecerdasan yang abang juga list sebagai kecerdasan di 21st century, yaitu namanya kecerdasan U atau U quotient. Silakan di googling, ini juga sudah ada U quotient ya. Jadi katanya kalau orang sudah punya kecerdasan mengenali siapa dirinya dan akhirnya bisa ke depan berkontribusi menjadi apa. Nah, kedua bisa menghasilkan karya, berkarya. Betul. Nah, karya ini kan luas ya non ya. Non Pia sebentar lagi lulus S2, selain berkarir, punya karya, punya platform, mau bikin apa, bikin itu nggak apa-apa. Justru setiap anak muda menurut abang harus berbuat seperti itu, begitu. Nah, sehingga harapannya kita semua yang katanya sebagai penghuni masa depan itu punya hidup yang meaningful, namanya bermakna. Yes, jadi sudah damai dengan diri sendiri, punya karya untuk diri kita dan orang lain, dan kita punya hidup yang meaningful. Betul, luar biasa. Agree bang, agree banget bang. Mantap. So, pertanyaan terakhir deh, what next? Apa nih kan beres S2 ya di Inggris, balik ke Indonesia, what next? What next sebetulnya Via sendiri pun makanya kadang-kadang tuh kalau misalnya lagi talk-talk kayak gini tuh ya Bang, ini tuh Via juga jadi belajar banyak gitu Bang. Karena Via merasa juga Via mungkin belum sepenuhnya kenal diri sendiri gitu, tapi yang jelas Bang, yang jelas Via dengan ilmu yang Via sudah dapetin sekarang, Via pengen banget bisa bantu orang lain gitu, karena I think that's my basic passions gitu Bang. I really wanna help people untuk bisa develop, untuk bisa berkembang, dan untuk bisa memenuhi potensi dari dirinya sendiri gitu. Jadi that's the thing that can charge me, that can charge my energy every single time gitu sih Bang. Nah ini relate nih, nggak apa-apa, masih ada 2 menit terakhir teman-teman. Jadi ketika banyak generasi di atas kita yang udah kita bisa bilang stabil in material, yang sudah apa, stabil di sisi keuangan, pokoknya hidupnya sudah enak dan baik, malah menemukan yang namanya NAM atau hampa dalam hidup. Nah, ketika ditanya-tanya, ketika diajak ngobrol, dan ternyata mereka pun kaget jawabannya apa. Ternyata mereka selama ini baru sadar hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk lingkaran dirinya, keluarganya, dan dia merasa kok hidup gini-gini aja begitu. Nah, ternyata jawabannya adalah ternyata dia harus berbagi dengan orang lain. Nah, yang menjadi stressingnya adalah kalau kita punya kesadaran itu dari muda, kenapa harus nunggu nanti kalau udah sukses? Kan tentunya hidup kita akan jauh lebih berwarna ya non ya, lebih meaningful, lebih happy, lebih lot of things that kita bisa explore, lebih banyak teman, banyak network begitu. Daripada nanti kita fulfill diri sendiri sampai certain of stage of our life, then we feel gue ngapain aja selama ini ya, dan sadar ternyata kita nggak punya teman, nggak punya anak support kita. Nah jadi itu ya, oke. So guys, it's time to redefinition your life goals. Nah menarik sekali Non Pia, ini sejam nggak terasa ngobrol sama Non Pia. Nanti kalau udah di Jakarta kita pasti bertemu sama-sama. Semoga urusannya di KBRI London lancar. Kalau ada hal-hal yang bisa dibantu terkait dengan pengurusan, nanti bisa japri abang, dan mudah-mudahan lancar ya Non ya. Mohon maaf tadi sempat ada masalah koneksi. No.
No, don't say sorry because that's part of the show. We just enjoy Yes. it. Okay? Jadi Sukses cerita studi ya, Bang. S2-nya. Iya, makanya ditunggu di Jakarta ya, Non. Sehat-sehat. Insya Allah. Salam Insya buat Allah, Bapak insya dan Allah. Ibu, Thank you, Non. Bang. Ya. Siap. Assalamualaikum. Bang. Makasih Hati-hati, teman-teman Non. Take care. semua. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum. Ya, Selamat makasih. malam. Take care, Non.